Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Ardi Darmawan dengan NIM 4101 dari Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang isnofosil. Outline dari penjelasan saya kali ini yaitu yang pertama ada pengertian dari isnofosil, dan saya ada istilah-istilah dari isnofosil. Terus yang kedua ada karakteristik dari isnofosil, yang ketiga ada klasifikasi isnofosil, yang keempat ada substrat dan preservasi dari isnofosil, dan yang terakhir ada isnovasias. Oke, pada bahasan pertama yaitu pengertian dari isnofosil. Isnofosil merupakan suatu fosil jejak yang terdapat pada struktur sedimen. Jadi, isnofosil itu merupakan suatu fosil jejak yang terbentuk pada suatu struktur sedimen, dapat berupa track, trail, burrow, boring, atau tunnel yang telah terawetkan atau terfosilisasi sebagai hasil aktivitas kehidupan organisme. Terus adapun ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme yang telah punah dari jejak-jejaknya disebut itsnologi. Yaitu istilah-istilah dari isnofosil. Yang pertama ada track atau jejak kaki, yaitu struktur fosil jejak berupa bekas atau jejak yang tercetak pada material lunak yang terbentuk oleh kaki suatu organisme. Terus yang kedua ada trails. Trails itu merupakan jejak organisme yang tak berkaki yang menyeretkan tubuhnya. Jadi trails itu merupakan suatu struktur fosil jejak berupa jejak beberapa hewan yang tidak berkaki yang menyeretkan tubuhnya pada struktur sedimen. Terus yang ketiga ada burrow. Burrow merupakan suatu hasil galian yang berupa tanah atau sedimen. Burrow itu biasanya digunakan untuk tempat bersembunyi suatu organisme. Terus yang keempat ada boring. Boring sama seperti burrow yaitu hasil galian, tetapi pada boring ini memiliki pola yang lebih halus. Dan pada boring ini umumnya berarah vertikal. Terus yang terakhir ada tunnel. Tunnel merupakan suatu hasil galian berupa terowongan. Jadi tunnel itu suatu struktur fosil jejak berupa terowongan sebagai hasil galiannya. Yang selanjutnya bahasannya itu yaitu karakteristik isnofosil. Yang pertama ada isnofosil mengindikasikan suatu kebiasaan atau tingkah laku suatu organisme. Jadi kita dapat mengindikasikan suatu organisme itu dari suatu isnofosilnya, suatu hasil jejak yang telah dilekatkan pada suatu struktur sedimennya. Jadi organisme yang telah melekat pada struktur sedimen, kita dapat menentukannya lewat hal itu. Terus berikutnya ada organisme yang sama bisa membentuk jejak yang berbeda tergantung substrat. Satu organisme itu dapat membentuk jejak yang berbeda-beda karena kita tidak tahu struktur sedimen ini dibentuk oleh berapa organisme. Namun, seringkali organisme itu membentuk suatu jejak yang berbeda, padahal itu dalam satu jenis yang sama. Selanjutnya yaitu satu fosil jejak bisa dibuat oleh beberapa organisme. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa fosil jejak pada struktur sedimen itu tidak dapat diketahui organisme siapa berapa yang telah melekat pada si struktur sedimen tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa satu fosil jejak bisa dibuat oleh beberapa organisme. Terus yang keempat adalah tidak begitu relevan dalam penentuan umur. Organisme yang telah melekat pada suatu struktur sedimen itu tidak pasti dan kita tidak tahu berapa organismenya apa. Jadi kita tidak dapat mengindikasikan umur dari organismenya itu. Nah, hal ini menjadi tidak begitu relevan dalam penentuan umur. Terus yang terakhir adalah fosil jejak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jadi fosil jejak ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, yaitu antara lain tingkat sedimentasi, terus substrat yang ada, salinitas keberadaan oksigen, turbiditas cahaya, temperatur, energi arus atau gelombang. Oke, selanjutnya yaitu klasifikasi dari isnofosil.
klasifikasi icnofosil yang pertama ada Rapidschnia. Rapidschnia itu merupakan suatu klasifikasi, yaitu jejak berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Terus biasanya itu membentuk jejak yang relatif lurus atau melengkung. Nah, pada Rapidschnia itu dia itu jejaknya itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak apa itu berdiam diri ke satu tempat saja, namun dia berpindah dan membentuk jejak yang relatif lurus dan melengkung. Terus selanjutnya adalah Kubitschnia. Kubitschnia itu memiliki jejak istirahat suatu organisme pada sedimen halus dan bisa juga akibat dari organisme yang bersembunyi dari predator atau menunggu mangsa. Nah, Kubitschnia ini juga merupakan suatu jejak istirahat pada suatu organisme pada sedimen halus dan biasanya digunakan untuk bersembunyi dari predator atau menunggu mangsa. Terus yang ketiga ada Fugitschnia. Fugitschnia merupakan jejak yang dihasilkan dari organisme untuk lari akibat sedimentasi mendadak seperti arus turbidit. Biasanya membentuk buros dengan pattern menyudut. Terus selanjutnya ada Domitschnia. Domitschnia itu merupakan suatu jejak organisme tinggal pada suatu substrat sedimen dan dilakukan oleh hewan yang hidup secara infaunal. Terus selanjutnya ada Vodinitschnia. Jejak yang dihasilkan oleh organisme pada saat mencari makan di dalam substrat. Nah, pada organisme ini, dia itu sedang mencari makan dan menghasilkan suatu jejak dan terbentuk di dalam substrat sedimen. Terus selanjutnya ada Agritschnia. Agritschnia merupakan suatu jejak organisme saat membuat perangkap makanan. Nah, dia itu suatu organisme yang membuat perangkat makanan dan terbentuklah suatu fosil jejak. Hal ini seperti sarang tawon intinya Agritschnia. Dan biasanya itu berupa burrow yang saling terhubung untuk menangkap mangsa yang lebih kecil. Terus selanjutnya adalah Passagschnia, yaitu merupakan hampir sama dengan Rapidschnia, namun organisme ini berpindah sambil memakan nutrien atau mikroorganisme di atas substrat, dan biasanya jejak berputar melengkung di atas substrat. Terus selanjutnya ada substrat dan preservasi. Sebelum membahas soft ground, firm ground, dan lain-lain, pengertian dari preservasi sendiri adalah melestarikan suatu icnofosil baik dengan merawat atau membuat icnofosil. Terus yang pertama ada soft ground. Soft ground pada umumnya itu tidak terkonsolidasi. Berarti itu dia itu masih belum terbentuk batuan. Dia itu masih berupa sedimen. Belum membentuk batuan. Terus yang kedua ada firm ground. Firm ground itu semi consolidated, belum terlitifikasi. Jadi intinya itu dia itu semi, agak seperti batuan. Tapi dia itu sudah sedimen yang belum terlitifikasi. Intinya belum begitu keras dia itu. Terus yang ketiga ada hard grounds. Hard grounds itu terkonsolidasi dan terlitifikasi penuh. Hard ground ini sudah menjadi batuan sedimen yang ada cetakannya. Terus yang keempat yaitu wood grounds, in situ dan menerima lateral substrat berkarbon. Wood ground itu substrat berkarbon, biasanya dia itu kayu. Substrat itu intinya itu yaitu tempat di mana si fosil itu ditemukan. Lanjut ke preservasi. Ada faktor yang mempengaruhi preservasi, yaitu tadi substrat, terus kondisi lingkungan, dan organisme. Jadi intinya itu icnovasias itu adalah suatu kumpulan dari beberapa icnofosil yang pembentukannya berdasarkan lingkungan yang sama. Adapun jenis-jenisnya yaitu pertama ada Tipanites, yaitu terbentuk pada substrat yang terlitifikasi keseluruhan. Terus umumnya itu berbentuk U, silinder, bentuk air mata, dan berorientasi vertikal. Anggota fasies ini antara lain Caulostrepsis, Entomia, Echinoid, Boring, dan Tripanites. Terus selanjutnya ada Pteridolids.
Pterodolites itu terbentuk pada substrat kayu, yaitu atau wood grounds, diproduksi oleh organisme laut seperti cacing kapal modern dan toredo. Selanjutnya ada Psilonysnos, yaitu terbentuk di daerah non-marin dan di daerah yang sangat dangkal, berbentuk Y dan U. Terus umumnya berporos vertikal dengan terowongan horizontal. Contohnya trike dan jejak serangga, reptil, mamalia, dan burung. Selanjutnya ada Nereides. Nereides itu terbentuk pada lingkungan laut dalam atau abisal. Terus terbentuk juga pada substrat pasir, lempung atau turbidit. Genus yang masuk dalam kelompok ini antara lain Nereides dan Scalarituba. Selanjutnya yaitu Zoopicus. Zoopicus itu terbentuk pada lingkungan laut dalam atau batial, di mana airnya tenang, tidak dipengaruhi oleh pengaruh gelombang, kadar oksigen cukup rendah, dan dasar berlumpur tetapi dapat terjadi di substrat lain. Contohnya yaitu Spirophyton, Zoopicos, dan Psicocyphon. Selanjutnya yaitu Cruziana. Cruziana itu terbentuk pada laut dangkal lebih dalam dari Skolitos, sekitar subtidal zone, dan sangat dipengaruhi gelombang. Beberapa genus yang termasuk kelompok ini antara lain Rusopicus, Cruziana, dan Rhizocorallium. Selanjutnya yaitu Scoyenia, yaitu suatu Ichnophases yang sangat langka. Keragaman jejak kumpulan fosilnya rendah. Terus bentuk sederhana Vodinidsnya horizontal, Domidsnya sekali vertikal, dan Rapidsnya diproduksi oleh serangga atau udang air tawar. Jejak yang diawetkan di fluvial dan endapan danau sedimen sering dijumpai di lano dan pasir. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.